di dalam seni itu tidak mengenal agama seperti itu Iya, ya. iya. Aku punya kebebasan berekspresi menurut kadang saya lebih cenderung mentertawakan diri sendiri. Apa nggak tertarik menggoreng isu-isu menjadi sebuah karya lukisan gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewa Guru, alhamdulillah sore hari ini kita berkesempatan podcast ya, untuk yang kedua episode 2 ini podcast Sabtu sore kita bersama seorang seniman, seorang pelukis, seorang budayawan juga, Waduh, seorang guru saya juga tentunya. aduan. Selamat sore ya, Pak. Sehat Sore, ya, Pak? sore. Sehat ya? Siap, sehat. Alhamdulillah. Siap, sehat. Siap sehat. Pada sembah nyuwun kehadirannya nih. Beliau ini adalah seorang seniman ya yang menyembunyikan diri. Amin. Jadi beliau ini Uzlah. karyanya uzlah, Uslah. Istilahnya uslah. mengasingkan diri dari kebisingan kota, kebisingan medsos ya. Jadi padahal karya-karya beliau ini sangat luar biasa. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang dengan beliau ya. Nanti akan banyak sekali cerita-cerita menarik di balik karya-karya beliau yang fenomenal. Amin. Apa hari? Nggih. Amin. Amin. Sugeng sonten. Nggih. Pripun? Abah pernah, saya kalau manggil itu Abah ya, karena sudah menggantikan posisi kepengasuhan di pesantren. Amin. Jadi Abah ini kalau saya baca riwayatnya pernah membuat pameran tunggal ya, Pak? Nggih. Tahun 2018 ya. 2018 wonten Karangkladak Rumah Petruk. Rumah Petruk Nggih. ya. Ingkang nguratori Romo Sindunata. Langsung Romo Sindu. Nggih, ingkang kuratoripun. Nika tentang kebebasan imajinasi. Kebebasan imajinasi. Kebetulan ya bahan-bahannya itu mengenai kebersamaan, perbedaan. Nggih. Kalau Romo sering cerita itu kalau kita tetangga itu pasti beda. Gitu. Nah, keberbedaan itu menjadikan kerukunan. Berarti tajuk utama pamerannya adalah tentang toleransi. Toleransi. Ya. Jadi kebebasan berimajinasi di dalam toleransi. Gitu. Judulnya kalau nggak salah Saraswati atau? Yes, Saraswati. Saraswati ya. Saraswati itu tentang surga yang hilang. Nah, gimana ini surga yang hilang ini maksudnya? Iya, maksudnya Saraswati itu kalau di katanya Romo Sindu itu kalau di Hindu itu adalah gambaran sebuah surga, di antara ada kebebasan ya, bertetangga itu ya karena perbedaan juga merupakan surga kita gitu. Judulnya Saraswati ya? Yang dibimbing Romo Sindu Berarti Abah hari ini bersinggungan dengan Romo Sindu cukup dekat berarti ya? Ya prosesnya cukup lama. Dari Romo mengamati saya berkarya sampai pada suatu ketika itu Romo punya dandang itu buat masak ya? agak masak. Dandang itu tuh dandang bakpao ya. Mas Gun, di dalam Romo nih, jenengan saged damel karya seni saking dandang bakpao. Kula angsal dandang bakpao yang kuno. Tak pikir, terus saya main ke Karangkladak. Kebetulan di Karangkladak itu ada kelenteng, ya, karena di situ ada beberapa tempat ibadah, ada masjid, ada gereja, ada kelentengnya, ada musola lah di situ, ada musola. Gimana Romo nanti tak bikinin
Ya udahlah, tak bawa dari Bentara Budaya, saya bawa ke Kulon Progo. Tak amat-amati kok kayak pagoda. Akhirnya tak bikin pagoda. Jadi karya itu menjadikan Soblok Pagoda. Itu yang ngasih judul Romo Sindu. Jadi Soblok tapi Soblok berbentuk Pagoda. pagoda. Soblok Pagoda. Nah, nah karena di situ ada apa? Ada temanya rumah Petro, rumahnya rakyat gitu ya. Akhirnya Petro itu tak bikinin patung seperti Buddha bermeditasi, tak masukin di dalam sobloknya itu. Jadi ditempatkan di depan kelenteng rumah Petro. Nah, itu adalah kebebasan imajinasi dengan kehidupan bertetangga dengan kepercayaan yang lain-lain. Gitu. Nah, ini yang menarik ini, teman-teman. Kalau kita melihat latar belakang beliau ya, Bapak Ari ya, kita memanggilnya apa ini, Bapak Rianto Sudibyo ya, teman-teman. Nah, di dalam seni itu tidak mengenal agama seperti itu ya. Iya. Karena beliau sendiri adalah Muslim ya. Iya. Ketika membuat karya, walaupun itu di luar konteks keislaman, itu nggak merasa seperti apa gitu ya. Iya. Ya kalau di agama mungkin kan kita punya 3 tetangga yang seiman, tetangga yang beda agama, terus tetangga yang tetangga toh, gitu kan. Tapi kan semuanya tetangga yang kita harus punya toleransi, kebersamaan, gitu. Berarti saudara seiman, saudara tetangga, saudara yang saudara sesungguhnya, gitu kan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia ya. Iya. Kita tarik ke sana kan. Ya, seperti itu. Nah, kalau saudara butuh kebantuan ya kita bantu. Nah, ini konteksnya dalam seni kan aku punya kebebasan berekspresi menurut itu gitu. Ya gitu. Iya, jadi dalam seni itu ada pesan-pesan yang ingin dibangun seperti itu. Kebersamaan, keperbedaan gitu. Kadang perbedaan itu indah. Coba kita pakai seragam terus kan ya bosan. Atau hidup itu sama terus ya bosan ya. Udah kodratnya kita diatur berbeda kayaknya. Kodratnya kita, nasib kita diatur dengan keperbedaan. Berarti Abah melukis sejak tahun berapa Pak berarti? Saya itu melukis tahun 95. 95 ya. 95. Saya umur 2 tahun itu Pak. 95 sudah melukis. Sudah melukis. Sudah berapa lukisan yang jenengan? Wah, ya nggak dihitung ya. Nggak dihitung ya. Kenapa? Ini nih, kenapa seniman itu nggak pernah menghitung berapa jumlah karyanya yang udah dibuat? Sebaiknya saya memiliki apa ya? Sebaiknya saya memiliki file ya, karya apa yang sudah saya buat. Tapi sebetulnya saya tumbuh sebagai seniman itu juga naluri ya. Terus melu aja naluri ya gitu. Awalnya yang nggak sekolah, terus akhirnya menemukan dunia saya, dunia seni gitu ya. Kebetulan yang tak ikuti juga seniman gitu. Yang mengalir aja sambil menyambung kehidupan gitu loh, mengalir gitu. Jadi akhirnya saya nggak ngitung. Kuliah di kampus mana gitu? Enggak. Otodidak itu. Otodidak. Boleh saya bilang ini nggak? Laduni nggak itu? Ya enggak, cuman kebutuhan perut saja nih. Aku bingung gitu, waktu kecil nggak sekolah, terus nggak sekolah, terus kalau saya harus bertahan hidup, apa yang saya miliki? Nah, akhirnya menekuni keterampilan. Kalau nyasarnya ke seni. Ya, seni. Dari antara bertahan untuk berkesenian dan bertahan hidup itu beriringan. Beriringan. Ya kebetulan di Bali udah di tempat tinggal yang berbeda, dengan bertemu dengan orang asing yang sangat berbeda. Di situ saya bisa ngambil iso belajar gitu dari perbedaan atau dari kesulitan komunikasi, kesulitan itu aku bisa belajar dari situ.
Justru menarik karena justru ketidaktahuan atau keperbedaan itu kita bisa apa ya? Bisa kita jadikan suatu bahan untuk berkreatif, untuk apa aja. Kalau pemikiran yang sama itu ya saya rano konflik ya. Ayo rano konflik, rano masalah. Pada saat kita ada masalah kita bisa memecahkan karena keperbedaan itu. Dari sekian banyak karya Abahri ya, itu ada nggak karya yang lahir dari keresahan sosial gitu, misalkan isu-isu apa, seperti kalau kita lihat lukisan-lukisan yang sering menjadi perbincangan kan, Iya. kayak lukisannya siapa, Pak Iman itu ya. Iya. Pak Iman siapa itu yang Banteng? Iya, Banteng. Siapa itu, Pak? Pak Imam siapa ya? Sutopo kalau nggak salah ya. Siapa itu saya lupa. Yang di Galnas nih tuh. Di Galnas. Kalau saya lebih cenderung bagaimana kita bisa meletakkan diri. Nah, iso empan papan kalau wong Jawa nih. Nah, ada pelukis besar itu yang Picasso itu selalu bilang red man, red place, red time. Nah, gimana itu? Ya maksudnya yang wong ki empan papan gitu loh. Bisa meletakkan diri di mana tempatnya sebagai orang, maksudnya dia red man, red time, red place. Gitu. Empan papan gitu. Nah, itu dari empan papan aja sih kita udah ketemu apa ya, budaya yang beda, bahasa yang beda. Dari kita yang sama podo Jawa nih sikapnya yo beda-beda gitu. Nah, kita ngerti empan papannya di mana. Gitu. Kalau saya mengkritik orang lain, aku ya wis ape, kadang suka gitu. Lebih baik. Oh, berarti enggak. Oh iya. Ini ketemu ini. Ini salah satu ketawaduan beliau. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, beliau nggak suka membuat karya yang mengkritisi sesuatu. Nah, kadang saya lebih cenderung mentertawakan diri sendiri daripada saya kritik orang lain. Loh kok aku ya iso ngene loh. Sekolah ora, ya kok iso gambar gitu. Nah itu kan ajaib gitu. Iya. Ajaib. Karena ternyata teman-teman ya, mungkin di luar pengetahuan kita bersama bahwa terkadang kritik itu dibangun oleh sesuatu gitu. Kritik itu pesanan. Pesan. Pesanan. Benar. Benar nggak? Benar. Nah, apa ini tidak memilih untuk menjadi apa ya, kendaraan untuk kepentingan tertentu, mengkritisi siapa seperti itu ya. Mengkritis. Karena kadang ya lebih cenderung kita iso dadi contoh, kadang kita ya ditertawakan, kadang kita ya iso mempertawakan sendiri ya. Tapi kalau kita menilai sesuatu belum tentu kejadian berikutnya begitu gitu loh. Karena yo jembar ya. Maksudnya jembar gitu ya. Jembar barokai, jembar. Beneran. Sufi sekali ya. Jembar barokai, jembar barokai, jembar wawasane. Jadi kalau kita melihat sesuatu, begitu kita melihat kejelekan orang lain atau mengkritik suatu persoalan, itu hikmahnya neng di, hikmah itu jadi jembar. Kita nggak ngerti kejadian besok yang akan terjadi atau apa. Cukup hari ini yang terbaik gitu. Berarti jenengan nggak terpengaruh ketika ada seniman-seniman yang mohon maaf dalam tanda kutip memanfaatkan momentum untuk popularitas. Misalkan akhir-akhir ini ada isu tentang apa, ini kan yang terbaru ada reshuffle Wapres ya, jenderal-jenderal TNI itu berkumpul untuk mereshuffle Mas Gibran. Apa nggak tertarik menggoreng isu-isu menjadi sebuah karya lukisan gitu? Saya lebih senang mengamati. Lebih senang mengamati dan mentertawakan. Maksudnya yo yang ngono ya ora gitu loh. Ya yang ngono, ya mbok wis dilanjutke sik wong ya mbok pilih-pilih dhewe kok gitu loh. Wis mbok pilih-pilih dhewe ya wis dilanjutke wae. Engko ngenteni 5 tahun meneh ngono. Lah
Lah itu aku senengnya lebih seneng mengamati, mengamati dan mentertawakan. Atau aku biasa belajar dari hal itu gitu loh. Iso sinau. Oh, ternyata kita perlu meletakkan diri di sini. Oh, gitu. Kita harus bersikap bagaimana gitu. Ojo yo ngompor-ngompor yo percuma juga gitu loh. Kayak nguyai segoro ngono tipene. Gitu. Kayak nguyai segoro tipene. Kalau boleh tahu Bah ya, Ah, selain dengan Romo Sindu, apa mungkin bersinggungan dekat dengan seniman-seniman yang lain yang besar-besar itu seperti siapa aja Pak? saya pernah kerja di Heridono, saya pernah kerja di Nasirun ya. Mereka ya koyo konco. Jadi aku lebih lebih sinau melawak gitu. Dalam kehidupan ya koyo melawak kehidupan gitu. Melawak kehidupan gitu. Kadang kita bahas-bahas kehidupan tuh dengan mentertawakan kehidupan ini. Oh ternyata wong iki mau nglakoni tok ngono. Sok-sok ngono. Itu wah, sampai wong kejegegesan terus mbok Gusti Allah iki seneng ya umate seneng ngono. Ya ta. Aku umate merengut terus digawe merengut-merengut gue ngomong. Nah, harus gitu. Seharian iso digeges gitu. Pernah suatu perjalanan ya. Dari Magelang jam 4 menuju Rembang di rumahnya seorang kiai besar gitu ya. Gusmus. Nah, kiai besar. Itu dari berangkat jam 4 sampai pulang jam 1 malam itu jegeges terus. Bertiga itu jegeges terus. Jadi oh iya. Sama Pak Nasirun, sama Pak Dokter, Oh, Pak oh Dokter. Ade ya. Itu terus ada Mas Basri, Hasan Basri itu. Itu jegeges terus sampai jam 1 tuh turun. Oh ya, Gusti Allah yang ngene ya melu bunga ya. Umatnya bunga. Ya kita cuman gitu aja gitu. Senang gitu. Justru dari situ kita timbul ya kreativitas, terus timbul apa ya motivasi untuk tetap berkarya, bertahan berkarya gitu ya. Di suasana apapun gitu. Makanya saya juga nggak akan bisa menghitung berapa karya saya. Yang penting saya tiap hari ngelukis dan apa ya ya kayak iso komunikasi dengan diri sendiri, komunikasi dengan lingkungan ya tak curahkan gitu. Mengalir ya, mengalir. Dari siapa? Yang menjadi kurator Romo Sindu, Pak Nasirun, Heridono, Pak Heridono ya. Ini lucu-lucu semua, Pak. Oh, iya, lucu-lucu semua. Dan orang-orang itu orang-orang jenius ya gitu loh. Nah, ini. Menyikapi hidup itu juga jenius mereka. Itu. Walaupun kayak Mas Heri benar-benar orang yang kritis terhadap situasi pada waktu itu dia terkenal dalam situasi Orde Baru ya, perubahan Orde Baru. Nah, itu ya ternyata dia juga ngelawaknya ya jago gitu. Jadi menyikapi kehidupan dengan ketawa dengan itu. Nah, makanya kan karya-karyanya juga lebih sering mentertawakan diri sendiri gitu. Nah, lucu-lucu karyanya. Gitu. Dua seniman ini tentu punya genre yang berbeda ya. Sangat berbeda. Yang dekat dengan apa? Kedua-duanya dekat. Oh, kedua-duanya dekat. Yang aku ya kayak ngangsu kawruh gitu. Ngangsu kawruh dan lebih cenderung berteman. Iya, lebih cenderung berteman. Kalau sekarang aktivitasnya Bah tiap hari masih ngelukis tema-tema apa ini Bah hari-hari ini? Aku sebetulnya saya ingin masukkan secara history art ya, secara seni ke dalam satu kanvas yang saya juga nggak terbatas. Makanya saya berpikir tentang kebebasan berimajinasi aja, gitu. Kebebasan berkarya, kebebasan berimajinasi. Gitu. Ya kadang-kadang tentang apa ya, tentang agama, tentang sufi, tentang diri sendiri. Gitu. Tapi saya lebih cenderung melihat diri saya sendirilah.
daripada saya harus menilai orang lain atau menilai orang kondisi yang ada gitu. Memang zaman penjajahan dulu kan ya sengsara gitu, tapi kok orang ya masih beranak pinak. Akhirnya cari ini dijajah kok yang sederhana ya hidup gitu. Jadi orang itu perlu bertahan gitu. Bertahan, survive gitu. Survive ya. Survive. Bertahan, survive. Kalau ini yang terbaru ini Ini rada suwi. ini kalau saya lihat ada daun ya. Daun pepaya. Daun pepaya, kemudian ada jendela yang terbuka. Iki jane ra iso dicontoh ya, yen wong fakih ra iso dicontoh. Kan wong fakih ra iso. Katanya ada seorang ulama yang ra tahu sholat dan sebagainya, tapi dia keturunan ulama dan sebagainya. Ditanya itu begitu dibuka pintu kok ulama itu sholat di atas, nantinya ada orang sholat itu di atas daun pisang, lah gak sholat gitu. Nah itu wis makomnya makom wali gitu. Jadi secara fikih ini nggak bisa diukur. Ora iso tapi tawadu itu maksudnya contoh itu rasa itu wong sing ora salat gitu. Rasa itu wong sing ora salat. Rasa itu ketoke ora salat aja mbok itu. Tapi kuwi ora salat. Tapi rasa bapak itu yang wong delok wong ora salat. Alai wong disolati ditakdir salat wis matur nuwun gitu. Itu. Pesan-pesan toleransinya di situ. Ya, gitu. Aja dipaidu yang wong sing ora ketok salat. Ya, gitu. Ojo-ojo ilmune wis dhuwur sekah dhewe dan sebagainya. Tapi ora contoh lho, ora dadi fikih. Dadi fikih repot. Iya. Iya, itu. Ini jendela, jadi kiainya itu membuktikan dia buka jendela, ternyata ulamanya itu sholat di atas daun pisang. Ulama yang dituduh nggak pernah sholat itu ya. Ini masih dalam proses ya, masih dalam proses. Kita ada yang neng kowe ikut. Terima kasih. Ya, teman-teman kalau teman-teman pengen mampir ke studio beliau ya, silakan mampir ke daerah Pajangan di Puwosari, Bantul seperti itu. Pringgading. Ya, jadi karya-karya beliau ada di sini, markas kesufiannya ada di sini. Orang sawe ngumpet ngelut loh. Iya, jadi seperti yang dikatakan beliau tadi itu ya, nggak tertarik dengan dunia-dunia yang serba viralitas seperti itu. Iya. Tapi kadang perlu tinggal hiburan. Kenora apa jenenge ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Ya kayak dunia sekarang kan sebetulnya wis berubah ya menjadi kayak dunia Android ya, semua wis ono nang ngene HP dan sebagainya. Kita juga harus ngikuti juga gitu, dimana zaman-zaman manual itu udah hampir terkikis ya. Nah, tapi itu kita juga harus keperubahan itu kita juga harus ngikutin, nggak bisa kita tolak gitu ya, karena wis dinas gitu. Dinas itu ya wis mungkaring ngikuti. Mungkin pesan-pesan untuk generasi muda hari ini yang kebetulan mungkin teman-teman yang suka lukisan ya, atau yang lagi proses belajar melukis, apa teman-teman, pesan-pesan teman-teman, pesan-pesan apa untuk ya teman-teman generasi muda ini, karena hari ini kan ini ya Pak, mohon maaf, AI itu udah menggerus banyak sekali sektor ya, termasuk bidang seni, ya termasuk sekarang kita mau merubah foto menjadi sebuah karya seni mirip lukisan gitu, tinggal masukin ke AI itu, bisa jadi gitu. Ya kita ikutin aja. Ya. Tapi toh kita masih memiliki pemikiran dan kita masih punya
kreativitas di situ, ya kan? Iya. Semua Android juga punya kelebihan-kelebihan yang kita dulunya nggak pernah tahu. Pojok dunia sana dengan pojok dunia sini, oh ternyata yo dunia ini jembar gitu loh, dan wis macam-macam jenis wong dan macam-macam kebudayaan dan macam-macam seni. Nah kita bisa bisa belajar dari situ dan kita bisa memanfaatkan di situ. Ya, makanya ya itu tadi menjadi orang yang eh, tepat tepat waktu, tepat red man, red place, red time gitu, ya kan? Gitu. Jadi waktu itu selalu berubah, gitu ya. Pinter nggele awak. Pinter lagi awak. Sinau ya pinter aku saya kelebihannya neng di kekurangannya neng di gitu. Terus aku pinginnya apa gitu. Kadang sok lali gitu. Sok lali gitu. Sok lali. Kadang kita nggak sadar. Aku mau kemana itu kadang ya juga bingung karena dunia hiruk pikuknya dunia banyak pilihan juga. Tapi kan kita harus menentukan aku harus neng di aku harus ngopo gitu. Nggak terombang-ambing oleh perubahan waktu, perubahan zaman. Sikap itu yang penting gitu. Ya, ini untuk podcast kita. Amin. Nggih, sebanun Gus Ali. Nggih, ini kali kru dawuh guru. Teman-teman jangan lupa dilihat di medsos beliau ya. Amin, ada di Instagram. Nggih, amin. Jadi silakan teman-teman kalau mau mencari referensi lukisan atau bertukar gagasan dengan beliau atau mau request karya seperti apa nanti bisa lihat di medsos beliau di Rianto Sudikyo ya. Di medsos di Instagram. Baik teman-teman, saya kira untuk podcast kita sore hari ini, Sabtu sore episode kedua ini kita cukupkan ya. Seperti pesan beliau tadi, jangan sampai salah menempatkan diri. Jangan sampai salah menempatkan posisi. Jangan sampai salah menempatkan cita-cita dan harapan kita. Cukup sekian. Papan. Cukup sekian. Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.